Di Tanah Toraja, ada sebuah kisah cinta yang tak lekang dimakan waktu. Sebuah janji yang diucapkan, di mana cinta tak hanya berakhir bahagia tapi juga dalam kematian. Ini bukan Romeo dan Juliet, lupakan mereka. Ini adalah kisah Pairengan dan Lebona. Cinta sejati yang terhalang adat dan dihancurkan oleh sebuah kebohongan. Pairengan yang gagah berani harus mengakhiri hidupnya. Kenapa Lebona memilih mati? Ikuti kami dan saksikan seluruh kisahnya. Pairengan dan Lebona. Di sebuah bukit yang membelah langit Toraja, di mana kabut tebal selalu setia menyelimuti puncak-puncak batu dan rumah adat tongkonan berjejer rapi menghadap utara, hiduplah seorang pemuda bernama Pairengan. Ia adalah putra mahkota dari sebuah keluarga bangsawan di Buar, sebuah wilayah yang terkenal dengan kearifan adat dan kekayaan warisan. Pairengan bukan sekadar keturunan bangsawan biasa. Tubuhnya menjulang tinggi dan tegap, hasil dari latihan keras sebagai seorang ksatria yang dipersiapkan untuk memimpin. Matanya tajam, mencerminkan keteguhan hati dan kecerdasan yang luar biasa. Ia adalah pahlawan yang dielu-elukan, panutan bagi para pemuda sebayanya, dan kebanggaan bagi seluruh klan. Setiap gerak-geriknya dipenuhi wibawa, setiap perkataannya membawa pengaruh, dan setiap langkahnya terasa seperti menapak di atas takdir. Namun di balik semua kehebatan itu, Pairengan menyimpan sebuah kekosongan. Ia tidak pernah menemukan pasangan yang benar-benar bisa memahami jiwanya, yang bisa diajak berbagi beban, atau yang bisa memupuk cinta yang lebih dalam dari sekadar perjodohan adat. Di sebuah lembah yang jauh dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang berundak-undak, berdiamlah seorang putri bernama Lebona. Ia berasal dari Topau, klan yang juga memiliki kekuasaan dan kehormatan yang sebanding dengan klan Pairengan. Lebona adalah lambang keindahan Toraja itu sendiri. Rambutnya hitam legam dan panjang mengalir sehalus sutra, senyumnya lembut, sehangat mentari pagi yang menerobos kabut. Gerak-geriknya anggun, mencerminkan didikan seorang putri yang terbiasa dengan kehalusan budi pekerti. Namun seperti Pairengan, Lebona juga merasa terkurung dalam tatanan adat yang kaku. Ia tahu bahwa hidupnya telah diatur, bahwa ia akan menikah dengan siapapun yang dipilihkan keluarga demi memperkuat ikatan kekuasaan. Meskipun ia menerima takdirnya dengan lapang dada, ia selalu bertanya-tanya, apakah ada cinta yang lebih dari sekadar kesepakatan? Apakah ada seseorang yang bisa melihatnya bukan hanya sebagai putri dari Topau, tetapi sebagai Lebona, seorang wanita yang merindukan cinta sejati? Takdir mempertemukan mereka dalam sebuah upacara adat besar yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antar klan. Pairengan datang sebagai wakil dari Buar, membawa kehormatan dan keagungan. Lebona hadir sebagai tuan rumah, menyambut setiap tamu dengan keramahan yang memesona. Saat Pairengan berjalan melewati kerumunan, ia melihat Lebona berdiri di bawah atap tongkonan, dikelilingi oleh para dayang. Waktu seolah berhenti. Pairengan tidak melihat seorang putri atau perwakilan klan, ia melihat sosok yang selama ini ia cari. Ada sesuatu dalam tatapan Lebona yang berbicara tanpa kata. Ada kedalaman dan keheningan yang Pairengan rasakan, seolah-olah mereka telah saling mengenal jauh sebelum saat itu. Tatapan mata mereka bertemu, dan dalam sekejap mereka saling mengerti. Itu bukan cinta pada pandangan pertama yang dangkal, melainkan pengakuan jiwa. Setelah upacara selesai, Pairengan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Lebona. Ia mendekatinya, tidak dengan sikap congkak seorang bangsawan, melainkan dengan kerendahan hati seorang pemuda yang sedang jatuh cinta. Mereka berbicara selama berjam-jam, melupakan batas-batas sosial dan hiruk-pikuk upacara. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Keduanya merasa terbebani oleh ekspektasi klan, namun juga bangga dengan warisan mereka. Keduanya merindukan kebebasan untuk memilih, namun juga setia pada tradisi. Dalam percakapan itu, mereka tidak hanya berbagi pikiran, tetapi juga impian dan ketakutan terdalam. Pairengan menemukan seorang wanita yang bisa ia ajak bicara tentang hal-hal yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Seorang yang cerdas dan berjiwa kuat. Lebona menemukan seorang pria yang bisa melihatnya lebih dari sekadar gelar. Seorang yang tulus dan berani. Di bawah langit yang bertaburan bintang, jauh dari mata yang mengawasi, Pairengan menggenggam tangan Lebona. Ini adalah kali pertama ia melakukan sesuatu di luar kehendak klan, di luar aturan yang mengikat. Genggaman itu adalah sebuah janji bisu. Mereka tahu hubungan mereka akan menghadapi rintangan yang tak terbayangkan. Mereka tahu bahwa klan mereka tidak akan pernah merestui cinta ini. Namun pada malam itu, di bawah cahaya bulan Toraja mereka memutuskan untuk melawannya.
Mereka berjanji untuk tetap bersama, apapun yang terjadi di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Sebuah ikatan yang lahir dari pertemuan yang sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Kisah mereka dimulai bukan dari kemewahan atau kekuasaan, melainkan dari keberanian untuk mengakui cinta sejati di tengah dunia yang terikat oleh adat istiadat. Cinta antara Pairengan dan Lebona mulai tumbuh dan bersemi di tengah-tengah kerahasiaan. Pertemuan-pertemuan mereka terjadi secara sembunyi-sembunyi, di sela-sela rutinitas yang ketat dan di bawah bayangan malam. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada untuk saling bertemu, entah itu di bawah pohon beringin tua yang diyakini keramat, di pinggir sawah yang diselimuti kabut pagi, atau di balik bukit yang menjanjikan privasi. Percakapan mereka tidak lagi terbatas pada kesan pertama. Mereka mulai saling berbagi mimpi-mimpi yang lebih dalam, ketakutan-ketakutan yang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun, dan harapan-harapan untuk masa depan yang mereka tahu akan sulit digapai. Pairengan, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegar dan tidak terpengaruh, menunjukkan sisi lembutnya kepada Lebona. Ia menceritakan tentang beban yang ia pikul sebagai pewaris klan, tentang ekspektasi yang menuntutnya untuk selalu kuat. Sebaliknya Lebona, yang selalu tampak anggun dan tenang, membuka hatinya tentang perasaan terperangkap dalam sangkar emas. Ia mengungkapkan kerinduan untuk bisa memilih jalan hidupnya sendiri, bukan hanya menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan klan. Melalui percakapan-percakapan ini, mereka menyadari bahwa cinta mereka lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Itu adalah ikatan spiritual, pemahaman jiwa yang langka. Namun seperti api yang tidak bisa selamanya tersembunyi, hubungan mereka mulai tercium. Desas-desus menyebar dari mulut ke mulut, menyentuh telinga para tetua adat dan keluarga bangsawan. Awalnya desas-desus itu dianggap remeh, sebuah gosip belaka. Tapi ketika bukti-bukti kecil mulai bermunculan, sebuah pandangan mata yang terlalu lama, senyum yang terlalu hangat, atau ketidakhadiran Pairengan dari pertemuan penting untuk berada di dekat Lebona, keraguan berubah menjadi kemarahan. Yang paling menentang adalah orang tua Pairengan. Mereka telah menjodohkan Pairengan dengan seorang putri dari klan yang memiliki kekayaan dan pengaruh besar. Pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang politik, kekuasaan, dan kesejahteraan seluruh klan. Bagi mereka, cinta Pairengan kepada Lebona adalah sebuah penghinaan terhadap tradisi leluhur dan pengkhianatan terhadap tanggung jawabnya sebagai putra mahkota. Mereka memanggil Pairengan, menuntut penjelasan dan dengan tegas memerintahkan ia untuk mengakhiri hubungan itu. Mereka memperingatkan Pairengan bahwa ia mempertaruhkan kehormatan keluarga dan masa depan klannya. Pairengan menolak. Untuk pertama kalinya ia menentang kehendak ayahnya. Ia menyatakan dengan tegas bahwa hatinya telah memilih Lebona, dan ia tidak akan mengorbankan cinta mereka demi perjodohan politik. Penolakan Pairengan ini memicu badai pertentangan, tidak hanya di dalam keluarga tetapi juga di seluruh klan. Masyarakat memandang Pairengan sebagai pemberontak yang berani melanggar adat istiadat yang telah dijunjung tinggi selama berabad-abad. Sebagian menganggapnya pahlawan karena berani mengikuti kata hatinya, tetapi sebagian besar melihatnya sebagai anak durhaka yang membawa aib bagi keluarga besarnya. Di sisi lain, Lebona juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Meskipun keluarganya tidak sekeras keluarga Pairengan dalam hal penolakan, mereka juga mendesaknya untuk menjauhi Pairengan. Mereka khawatir bahwa hubungan ini akan membawa malapetaka bagi klan mereka dan merusak hubungan baik dengan klan-klan lainnya. Teman-teman dan kerabat Lebona menasihatinya untuk bersikap realistis, untuk melupakan Pairengan dan menerima takdirnya. Namun, Lebona juga teguh. Ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari, dan ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Di tengah semua badai ini, cinta Pairengan dan Lebona justru semakin menguat. Setiap ancaman dan setiap tantangan hanya membuat mereka semakin bersatu. Mereka saling menguatkan, saling memberikan harapan, dan saling mengingatkan akan janji yang telah mereka ucapkan. Janji untuk menghadapi dunia bersama, apapun rintangannya. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang sulit, jalan yang penuh dengan pengorbanan. Hidup tanpa satu sama lain terasa lebih menyakitkan daripada menghadapi semua pertentangan yang ada. Keteguhan Pairengan dan Lebona dalam mempertahankan cinta mereka akhirnya menemui ujian yang paling berat. Kabar datang dari perbatasan wilayah. Sebuah klan musuh telah melancarkan serangan. Sebagai seorang ksatria dan pewaris takhta, sudah menjadi kewajiban Pairengan untuk memimpin pasukannya maju ke medan perang.
Perintah itu datang langsung dari ayahnya, sebuah mandat yang tak bisa ditolak. Ini adalah kesempatan bagi Paerengan untuk membuktikan keberaniannya, mendapatkan kembali kehormatan yang ia pertaruhkan demi cinta, dan mengamankan masa depan klannya. Paerengan tahu betul, jika ia berhasil memenangkan perang, posisinya akan kembali kuat dan mungkin restu untuk menikahi Lebona bisa ia perjuangkan lagi. Paerengan pergi menemui Lebona untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Pertemuan itu dipenuhi dengan keheningan yang lebih dalam dari kata-kata. Air mata Lebona menetes bukan karena ketakutan akan perang, melainkan karena ia takut akan perpisahan yang begitu lama. Ia memeluk Paerengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Paerengan menatap mata Lebona, berjanji dengan sepenuh hati bahwa ia akan kembali. "Tunggu aku, Lebona," bisiknya. "Aku akan kembali padamu, dan kita akan berjuang bersama untuk cinta kita." Lebona mengangguk meyakini janji itu. Janji itu adalah satu-satunya hal yang ia miliki di tengah ketidakpastian. Paerengan berangkat dengan pasukan terbaiknya. Keberaniannya di medan perang tak tertandingi. Setiap langkahnya adalah kemenangan. Setiap serangan adalah pukulan telak bagi musuh. Namun di antara pasukannya ada seorang prajurit yang menyimpan rasa iri dan benci yang mendalam terhadap Paerengan. Prajurit itu, yang juga menaruh hati pada Lebona, melihat perpisahan ini sebagai kesempatan emas. Ia memendam dendam terhadap Paerengan yang dianggapnya telah merebut segalanya. Kehormatan, kekuasaan, dan kini cinta. Prajurit itu memutuskan untuk melancarkan intrik kotor. Ia dengan sengaja kembali lebih awal dari medan perang, membawa kabar palsu yang disebarkannya dengan sangat meyakinkan. Ia menceritakan dengan dramatis bagaimana Paerengan, pahlawan mereka, telah gugur dalam pertempuran terakhir. Ia mengarang detail-detail yang mengerikan tentang bagaimana Paerengan jatuh di tangan musuh, tentang luka-luka fatal yang dialaminya, dan tentang nafas terakhirnya yang menyebut nama Lebona. Cerita itu, yang diperkuat oleh statusnya sebagai prajurit yang ikut dalam pertempuran, terdengar sangat otentik. Kabar ini menyebar cepat bagai api. Masyarakat menangisi Paerengan yang dianggap sebagai pahlawan yang gugur. Tangisan itu mencapai telinga Lebona. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak mau percaya. Ia mendatangi prajurit itu, bertanya berulang-ulang, mencari secercah harapan bahwa kabar itu tidak benar. Namun prajurit itu dengan keji menguatkan ceritanya, bahkan memberinya sebuah syal yang diakui sebagai milik Paerengan dan telah terkena darah. Syal itu adalah bukti terakhir yang menghancurkan semua harapan Lebona. Bagi Lebona, janji yang diucapkan Paerengan kini telah berakhir. Ia tidak akan kembali. Janji sehidup semati yang mereka ikrarkan, kini hanya bisa ditepati dengan kematian. Tidak ada ruang bagi keraguan. Hanya ada kepedihan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Lebona kini benar-benar sendirian, dan ia harus membuat pilihan. Pilihan yang fatal, yang didasari oleh sebuah kebohongan yang kejam. Hati Lebona terasa kosong, seperti guci tanah liat yang retak dan tidak bisa lagi menampung air. Kabar palsu tentang gugurnya Paerengan di medan perang, yang diperkuat dengan bukti syal berlumuran darah, telah meruntuhkan semua harapannya. Ia menyendiri di dalam rumah adatnya, menolak makan, menolak berbicara dengan siapapun, matanya kosong, memandang jauh ke depan seolah melihat hantu masa depan yang telah hilang. Keluarga dan dayang-dayangnya berusaha menghibur, membujuknya untuk kembali bangkit. Mereka mengingatkan Lebona bahwa ia adalah seorang putri, bahwa kehormatan klan harus tetap ia junjung. Namun semua kata-kata itu tidak lagi memiliki makna. Kehidupan yang telah diatur untuknya kini terasa hampa. Dalam kesendiriannya, Lebona teringat kembali pada janji yang mereka ucapkan di bawah rembulan, sehidup semati. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinganya. Saat itu janji itu terasa seperti ikrar suci yang akan mereka penuhi bersama. Kini janji itu menjadi satu-satunya jalan keluar. Jika Paerengan telah menepati janjinya dengan kematian, maka ia pun harus melakukannya. Bagi Lebona, melanjutkan hidup tanpa Paerengan, terlebih setelah ia mendengar bahwa nafas terakhir Paerengan adalah menyebut namanya, terasa seperti pengkhianatan terhadap cinta mereka. Keputusan itu datang dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak lagi menangis atau meratap. Rasa sakit yang teramat dalam telah berubah menjadi keteguhan hati yang dingin. Ia menyadari bahwa cinta mereka terlalu suci untuk dikotori oleh hidup yang penuh penderitaan dan penantian yang sia-sia. Ia harus bertemu Paerengan. Ia harus menepati janji itu, bukan karena paksaan, melainkan karena cinta. Di malam yang sunyi, saat seluruh penghuni rumah telah terlelap, Lebona bangkit. Dengan langkah yang mantap,
Ia berjalan menuju sebuah pohon beringin tua yang berada di dekat rumahnya. Pohon yang menjadi saksi bisu pertemuan-pertemuan rahasianya dengan Paerengan. Di bawah naungan daun-daunnya yang lebat, kenangan-kenangan manis berkelebat di benaknya. Tawa Paerengan, pandangan matanya yang penuh cinta, sentuhannya yang lembut. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ia tidak membawa obor, hanya ditemani cahaya rembulan yang samar-samar. Ia tidak ingin ada yang mengganggu ritual terakhirnya. Lebona membawa sebuah syal sutra yang dulu ia berikan kepada Paerengan. Syal itu bersih, berbeda dengan syal yang dibawa prajurit licik. Ini adalah syal yang ia simpan dengan cermat, yang ia yakini akan membawa Paerengan kembali padanya. Namun kini ia tahu, syal itu hanya akan menjadi saksi bisu kepergiannya. Dengan hati yang sudah pasrah, Lebona mengakhiri hidupnya. Ia memilih cara yang paling sunyi, yang paling tidak dramatis, seolah-olah ingin kepergiannya sama tenangnya seperti hidupnya. Pagi harinya, teriakan histeris seorang dayang mengoyak kesunyian. Lebona ditemukan tak bernyawa. Seluruh kampung berduka. Kematian Paerengan yang mereka yakini telah terjadi, kini diperkuat oleh kematian Lebona. Masyarakat menafsirkan tragedi ini sebagai bukti kekuatan cinta mereka yang tak terpisahkan. Sebuah janji sehidup semati yang benar-benar ditepati. Mereka tidak tahu, kematian yang mereka tangisi ini adalah buah dari sebuah kebohongan yang kejam, sebuah kesalahpahaman yang disengaja. Tidak ada yang tahu bahwa di saat yang sama, Paerengan sedang dalam perjalanan pulang. Dengan hati penuh kemenangan dan kerinduan untuk bertemu dengan kekasihnya, kematian Lebona, yang kini menjadi simbol kesetiaan abadi, sesungguhnya adalah tragedi yang paling menyakitkan, karena ia meninggal karena cinta yang tidak pernah hilang, dan karena sebuah janji yang tidak perlu ditepati. Genderang kemenangan bertalu-talu mengiringi kepulangan Paerengan ke kampung halamannya. Pasukan yang dipimpinnya telah meraih kemenangan telak, mengusir musuh dan membawa kehormatan kembali ke Buar. Paerengan berjalan di barisan terdepan, dadanya dipenuhi kebanggaan. Ia tidak memikirkan pujian atau kekuasaan yang kini menantinya. Dalam benaknya hanya ada satu wajah yang ia rindukan, Lebona. Ia membayangkan bagaimana wajah Lebona akan berseri-seri menyambutnya, bagaimana mereka akan bersatu kembali, dan bagaimana ia akan berjuang untuk mendapatkan restu yang selama ini sulit didapatkan. Kemenangan ini, bagi Paerengan adalah kunci untuk membuka jalan menuju kebahagiaan mereka. Namun ada yang aneh, sambutan yang ia terima terasa hampa. Meskipun warga bersorak dan mengeluh-elukan namanya, ada kesedihan yang menyelimuti suasana. Wajah-wajah yang seharusnya penuh sukacita kini dipenuhi duka yang mendalam. Mereka tidak menatapnya sebagai pahlawan, melainkan dengan tatapan iba. Rasa bahagia Paerengan berangsur-angsur lenyap, digantikan oleh firasat buruk yang menusuk-nusuk hatinya. Ia mencari-cari sosok Lebona di antara kerumunan, namun tak juga menemukannya. Ketika ia tiba di rumahnya, ayahnya menyambutnya dengan wajah yang muram. Tidak ada sorak kemenangan atau pelukan hangat. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Paerengan bertanya dengan suara bergetar, "Di mana Lebona? Kenapa dia tidak datang menyambutku?" Sang ayah terdiam sejenak, lalu perlahan menceritakan kabar yang paling menyakitkan yang pernah didengar Paerengan. Dengan suara pelan ia menyampaikan kabar palsu tentang gugurnya Paerengan, dan bagaimana Lebona yang hancur karena kabar itu telah mengakhiri hidupnya sendiri, menepati janji setia mereka. Paerengan mendengarkan kata demi kata, namun otaknya menolak untuk memprosesnya. Kabar itu terasa seperti mimpi buruk. Itu tidak mungkin, ia baru saja kembali, ia tidak pernah gugur. Ia di sini hidup dan penuh cinta. Kenyataan yang pahit itu akhirnya menamparnya dengan kejam. Paerengan merasakan dunianya runtuh. Kemenangan yang ia raih, kehormatan yang ia perjuangkan, semua terasa tidak berarti. Ia menyadari kebohongan keji yang telah dilancarkan oleh seorang prajuritnya. Kebohongan yang telah merenggut nyawa kekasihnya. Penyesalan yang tak terhingga memenuhi relung hatinya. Ia telah pergi berperang demi kehormatan, namun justru kehormatan itu jugalah yang telah memisahkan mereka. Egese hausnya tidak pernah pergi. Ia seharusnya ada di sana, di samping Lebona, melindunginya dari setiap kabar buruk dan fitnah. Pahlawan yang baru saja pulang dari medan perang itu, kini berubah menjadi pria yang patah hati. Ia mengurung diri menolak bertemu siapapun. Duka dan amarah membakar jiwanya. Ia marah pada dunia, marah pada takdir, dan yang paling utama marah pada dirinya sendiri. Tangisan yang ia tahan selama ini akhirnya pecah. Ia tidak menangisi kekalahan karena ia tidak kalah. Ia menangisi cinta yang telah dimenangkan, namun harus berakhir dengan kehilangan yang paling menyakitkan.
Kepulangannya yang seharusnya menjadi momen sukacita, kini menjadi awal dari duka yang paling mendalam. Duka yang dirasakan Pairengan telah berubah menjadi sebuah tekad yang gelap dan menakutkan. Kemenangan di medan perang, yang tadinya terasa begitu penting, kini tidak lagi memiliki makna. Kehidupan tanpa Lebona terasa hampa, dan setiap detak jantungnya terasa seperti pengkhianatan terhadap janji yang mereka ikrarkan. Ia tidak bisa lagi hidup di dunia di mana cinta mereka dihancurkan oleh kebohongan. Pairengan merasa bahwa satu-satunya cara untuk menepati janji sehidup semati mereka adalah dengan menyusul Lebona. Ia memanggil para pasukannya. Wajahnya yang penuh duka tidak menyembunyikan niatnya. Para prajurit yang masih mengeluh-elukan sang pemimpin menatapnya dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa pahlawan mereka kini terlihat begitu hancur. "Tancapkan tombak-tombak kalian di tanah," perintah Pairengan dengan suara bergetar. Para prajurit ragu-ragu. Mereka saling pandang, tidak mengerti maksud perintah itu. Salah satu prajurit yang paling setia, yang menyadari adanya hal yang tidak beres, memberanikan diri untuk bertanya, "Tuanku, kenapa?" Pairengan tidak menjawab. Ia hanya mengulangi perintahnya dengan nada yang lebih tegas. "Laksanakan." Dengan berat hati, para prajurit menancapkan tombak-tombak mereka di tanah, membentuk sebuah barisan yang mengerikan. Di ujung barisan itu, Pairengan berdiri, memandang ke arah bukit tempat Lebona dimakamkan. Sebuah senyum pahit terukir di bibirnya. Ia melihat masa depan yang sudah tidak ada, janji yang tidak sempat ditepati, dan cinta yang kini hanya bisa bersatu di alam baka. Ia mengambil langkah pertamanya, lalu melangkah lagi dan terus melangkah. Ia berjalan menuju barisan tombak itu, seolah-olah ia sedang berjalan ke pelaminan. Para prajurit berteriak memohonnya untuk berhenti. Mereka berusaha menghentikannya, namun Pairengan tak terhentikan. Ia menjatuhkan dirinya ke arah tombak-tombak itu. Dengan cara yang terhormat namun tragis, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seorang ksatria, mengorbankan diri untuk cinta yang lebih besar dari kehormatan dan kekuasaan. Kematian Pairengan menjadi pukulan telak bagi seluruh klan. Pahlawan yang mereka banggakan kini gugur bukan di tangan musuh, melainkan di tangan takdir. Mereka memakamkan Pairengan di samping makam Lebona, menyadari bahwa janji yang mereka ingkari di dunia kini telah dipenuhi oleh kedua insan itu. Kisah Pairengan dan Lebona menjadi legenda, pengingat abadi tentang janji yang dipegang teguh dan pengorbanan yang melampaui kematian. Kematian Pairengan dan Lebona meninggalkan duka mendalam yang tak terlupakan di tanah Toraja. Namun dari tragedi itu, lahirlah sebuah warisan yang jauh lebih abadi dari nyawa mereka. Sebuah legenda cinta sejati yang menjadi pilar budaya dan adat istiadat. Masyarakat Toraja memakamkan keduanya secara terhormat di lokasi yang berdekatan. Makam mereka yang dikenal sebagai Paboboran Pairengan dan Lebona di Buntupune Topao menjadi situs suci dan simbol abadi. Legenda-legenda selanjutnya mengisahkan bahwa dari makam mereka muncul ulat-ulat kecil yang merangkak keluar. Uniknya, ulat-ulat dari makam Pairengan dan Lebona saling mencari dan akhirnya menyatu. Simbolisme ini begitu kuat, melambangkan bahwa bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan cinta mereka. Kisah ini kemudian diceritakan turun-temurun, menjadi pengingat bagi setiap generasi tentang nilai-nilai yang mereka pegang teguh, kesetiaan dan pengorbanan. Sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian kisah ini, lahir sebuah seni tari kreasi baru yang dikenal sebagai Tari Batingna Lebona. Tarian ini bukanlah tari adat kuno, melainkan sebuah karya yang sengaja diciptakan untuk menceritakan kembali drama tragis cinta mereka melalui gerakan-gerakan yang penuh makna. Para penari, dengan gerakan yang lembut dan penuh emosi, menggambarkan alur cerita dari pertemuan pertama, janji setia, perpisahan, hingga kematian yang tragis. Tarian ini berfungsi sebagai media yang hidup, memastikan bahwa kisah Pairengan dan Lebona tidak hanya diingat sebagai narasi lisan, tetapi juga dirasakan melalui seni pertunjukan. Pada akhirnya, kisah Pairengan dan Lebona adalah cerminan dari pergulatan antara tradisi dan hati. Mereka mengajarkan bahwa cinta sejati memiliki kekuatan untuk melampaui semua batasan, bahkan kematian itu sendiri. Kisah ini berfungsi sebagai pengingat pahit tentang dampak buruk dari intrik dan kebohongan, sekaligus sebagai perayaan atas kekuatan janji yang dipegang teguh hingga akhir hayat. Pada akhirnya, kisah Pairengan dan Lebona bukan hanya tentang cinta yang berakhir tragis, melainkan tentang janji yang dipegang teguh hingga ke liang lahat, sebuah pengingat abadi bahwa cinta sejati mampu melampaui kematian. Jika cerita ini menyentuh hatimu, subscribe dan aktifkan notifikasi di channel kami.
Kami akan terus membagikan lebih banyak kisah legenda Indonesia yang penuh makna dan inspirasi. Jangan lewatkan setiap kisah epik yang terukir dalam sejarah bangsa.